Halo penonton, jangan lupa tonton sampai habis ya biar nggak salah paham. Inilah keajaiban teleskop terbaru NASA yang bernama James Webb Telescope. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. And we have engine start. UAP, décollage. Decollage liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. Sebenarnya, teleskop ruang angkasa James Webb milik NASA ini diluncurkan pada tanggal 25 Desember 2021 waktu Amerika Serikat. Akan tetapi, hasil tangkapan gambarnya baru dirilis pada 12 Juli 2022. 6.5 months ago, a rocket launched from Earth, carrying the world's newest, most powerful deep space telescope on a journey 1 million miles into the cosmos. First of all, that blows my mind. 13 billion years ago. It's hard to even fathom. Gambar tersebut sangat istimewa lantaran mampu menangkap alam semesta hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang, tepat ketika galaksi mulai terbentuk dan cahaya mulai berkelap-kelip dari bintang pertama. Foto itu dinamakan Webb's First Deep Field. Teleskop Webb dilengkapi dengan cermin astronomi terbesar yang pernah diluncurkan ke ruang angkasa. Kemampuan itu membuatnya bisa mengamati bintang serta galaksi jauh berusia 13,5 miliar tahun yang lalu, tidak lama setelah penciptaan alam semesta seperti yang kita kenal sekarang. Lalu, bagaimana mungkin ya sebuah teknologi buatan manusia dapat melihat penciptaan awal semesta dengan kembali ke masa lalu? Nah, jawabannya adalah karena sifat cahaya itu sendiri. Gelombang cahaya bergerak sangat cepat, sekitar 300.000 km per detik. Saking cepatnya, manusia sulit menangkap pergerakan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dibutuhkan waktu sepersejuta detik bagi cahaya untuk melintasi ruangan begitu lampu dinyalakan. Kecepatan cahaya membuat manusia seolah-olah tidak bisa melihat cahaya bergerak dari satu objek ke objek lainnya. Namun, saat manusia melihat objek yang jaraknya jutaan atau miliaran mil, seperti benda-benda di langit ruang angkasa yang gelap, proses pergerakan cahaya itu akan terlihat. Di ruang angkasa, jarak antar objek sangat jauh, sehingga waktu yang dibutuhkan cahaya untuk melakukan perjalanan bisa terlihat. Cahaya dari planet Neptunus membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk melintasi tata surya. Jadi, para peneliti mengatakan bahwa Neptunus berjarak 4 jam cahaya. Di galaksi Bima Sakti, jarak diukur dengan menghitung berapa tahun yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh perjalanan. Misalnya, bintang berjarak lebih dari 4 tahun cahaya. Jadi ketika kita melihat bintang itu, kita tidak melihatnya dalam hitungan waktu yang sekarang sedang berjalan, tetapi 4 tahun yang lalu. Galaksi terdekat kita, yaitu Andromeda, berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Sedangkan gugus galaksi Virgo, jaraknya sekitar 60 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Cahaya yang kita lihat hari ini dari galaksi yang berbeda di gugus Virgo mulai berjalan menuju bumi pada saat yang sama dengan berakhirnya masa dinosaurus. Jika kalian berada di galaksi gugus Virgo hari ini dan memiliki teleskop yang cukup canggih untuk mempelajari bumi, maka kalian dapat melihat reptil prasejarah. Contoh lain, jarak bumi ke matahari adalah 93 juta mil, maka diperlukan waktu selama 8 menit 19 detik agar sinar matahari sampai dan menyinari bumi. Ketika kalian melihat matahari di langit, kalian sebenarnya melihat benda yang muncul lebih dari 8 menit yang lalu, bukan yang baru saja muncul. Begitu pula jika matahari menghilang, butuh 8 menit untuk kalian menyadarinya. Teleskop Webb mampu menangkap berbagai objek semesta dengan sangat tajam dan detail. Ini karena resolusi kamera teleskop James Webb sangat masif. Satu foto yang ditangkap memiliki resolusi 150 juta piksel. Hal itu dikarenakan bagian utama teleskop Webb, yaitu cermin, memiliki ukuran yang besar. Luasnya 25 meter persegi dengan diameter lebih dari 6,5 meter. Ukuran ini jauh lebih besar daripada cermin yang ada pada teleskop ruang angkasa Hubble. Secara teoritis, makin besar diameter cermin utama suatu teleskop, maka akan makin tinggi pula resolusi citranya. Cermin teleskop Webb
terdiri dari 18 segmen heksagonal yang dibuat dari material logam alkalin yang bernama beryllium. Ukuran cermin tersebut hampir 3 kali ukuran cermin teleskop Hubble. Dengan begitu, teleskop Webb memiliki area pengumpulan cahaya 7 kali lebih besar dibanding seniornya itu. Jadi wajar saja jika hasil tangkapan objek teleskop Webb menjadi yang terbaik sepanjang sejarah. Menariknya, meskipun dibuat dengan teknologi yang luar biasa dan biaya sebesar 149 triliun rupiah, teleskop Webb hanya dibekali media penyimpanan solid state disk atau SSD yang hanya memiliki kapasitas 68 GB saja. Ya, tapi itu bukan tanpa alasan ya penonton. Ilmuwan NASA memang sengaja menyematkan media penyimpanan dengan kapasitas kecil lantaran jarak eksplorasi teleskop Webb mencapai jutaan kilometer dari bumi dan hal itu syarat dengan radiasi. Nah, SSD 68 GB dianggap yang paling bisa tetap beroperasi dengan berbagai kondisi ekstrim dan menjalani proses sertifikasi yang panjang. SSD 68 GB juga dianggap bisa bertahan selama 10 tahun karena keausan dan radiasi. Adapun 3% dari SSD digunakan sebagai data penyimpanan data teknik dan telemetri. SSD itu cukup untuk menyimpan hasil pengamatan teleskop Webb selama sehari sebelum kehabisan ruang. Maka sebelum ruang penyimpanannya habis, Webb harus mengirimkan data tersebut ke bumi. Teleskop Webb memiliki saluran 25,9 GHz di Ka-band yang memiliki kecepatan data maksimum 28 megabit per detik untuk mengirimkan data ke bumi. Teleskop Webb diprogram untuk hanya menghapus penyimpanan internalnya setelah mendapat konfirmasi dari bumi bahwa transmisi telah berhasil diterima. Seorang insinyur sistem penerbangan di Space Telescope Science Institute mengatakan bahwa pada akhir 10 tahun masa hidup misi teleskop Webb, media penyimpanan SSD itu diperkirakan akan turun menjadi sekitar 60 GB karena radiasi ruang angkasa dan keausan. Ketahanan adalah jawaban mengapa SSD 68 GB dipilih oleh para ilmuwan NASA. Jadi penonton, pemaparan Mimin mungkin tidak lengkap atau bahkan ada yang kurang jelas. Buat penonton yang punya argumen dan bukti lain silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Sekian dulu konten kali ini, terima kasih.